senang sekali bisa ketemu dengan kalian kembali pada sore hari ini. Dan selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Dan sekarang kita mau memulai dengan ibadah kita. Dan untuk yang pertama kita akan menyanyikan lagu yang dipimpin oleh Mei, Karena Salibnya. Ya, sebelum saya angkat pujian lagu ini, mungkin hanya beberapa detik saya akan sedikit bercerita bahwa lagu ini mengingatkan kembali kepada 2 tahun yang lalu, tepat di bulan Maret, atas kematian saudara perempuan saya atau kakak saya, atas penyakit kanker yang dideritanya. Pada saat itu atau di saat saya mendampingi dia, di masa-masa yang sangat sulit sekali, selain berdoa, lagu ini juga saya nyanyikan di rumah sakit untuk menghibur dan menguatkan dia. Ya, bahwa sekali lagi, bahwa lagu ini juga mengingatkan bahwa Tuhan, karena kasih-Nya kepada kita semua, telah nyata dengan dinyatakan melalui Dia sebagai Tuhan mau datang ke dunia ini, menjadi manusia, mati disalibkan untuk menebus kita, dosa kita semua. Sorry, karena saya nggak bisa main alat musik, piano atau apapun, mungkin sedikit gitar, tapi untuk lagu ini saya dengan diiringi oleh karaoke dari internet. Jadi kalau ada sedikit-sedikit salah atau yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Mei buat pujiannya. Amin. Sekali dan menyentuh di hati. Dan pujian kedua akan dibawakan oleh Murni dengan lagu Kau Imam Besar Agung. Terima kasih. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita terus arahkan hati dan pikiran kita untuk mengingat kebaikan Tuhan untuk kita. Hari ini Dia telah bangkit, membawa suatu kemenangan buat kita di dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Tuhan, ku kagum Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Oh sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, amin. Tangga Haleluya. Murni buat lagunya, memang dialah Allah yang layak kita puji, karena dialah layak yang patut kita sembah. Dan untuk berikutnya kita memasuki doa pembukaan yang dibawakan oleh Yanti Krans. Silakan Yanti. Ya, bisa udah dengar ya? Allah Bapa yang Maha Tinggi, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang duduk dalam tahta kerajaan surga, dan Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, serta Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan serta keistimewaan yang boleh kami terima Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, di hari yang mulia ini, hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur atas pengorbanan-Mu, karena dosa-dosa kami mau mengucap syukur untuk keselamatan yang kami dapat daripada-Mu. Ya, Tuhan, kami juga mau mengucap syukur bahwa kami bisa beribadah di negara ini tanpa ada rasa takut dan khawatir Tuhan. Kami juga mau berterima kasih Tuhan, walaupun waktu dan tempat kami berbeda-beda dan berjauhan,
tetapi kami masih diperbolehkan dan beroleh kesempatan untuk bersekutu, Tuhan, melalui alat teknologi yang sangat baik ini. Semua ini adalah berkat kasih-Mu juga, Tuhan, sehingga memungkinkan kami untuk bersama-sama menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau berterima kasih dan mengucap syukur untuk penyertaan dan pelindungan-Mu atas berkat kesehatan, segala berkat yang telah Kau limpahkan bagi kami, untuk penyertaan-Mu dalam menjalani hari-hari kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga Tuhan, penyertaan-Mu untuk Mbak Murni, untuk Mbak Sri, dan juga teman-teman yang sudah mempersiapkan dengan penuh kasih dan penuh sukacita segala keperluan sehingga kelompok tumbuh bersama ini bisa dilangsungkan hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami memohon Tuhan, Engkau memberikan hikmat dalam ibadah kami hari ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu saja. Tuhan, bukakanlah mata hati, telinga, dan pikiran kami, supaya Roh Kudus memimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan pada hari ini kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh berkarya dan boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu ya Tuhan, di tempat di mana Engkau menghadirkan kami, baik itu di dalam keluarga kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, di lingkungan di mana Engkau tempatkan kami ya Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang tidak dapat bergabung pada hari ini, kami memohon kiranya Engkau juga boleh memberkati dan menyertai mereka satu persatu. Apabila ada yang sakit Tuhan, kami memohon pengasihan-Mu untuk memberikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Dan apabila mereka berada dalam kesusahan ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk menyertai dan menolong mereka juga Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kiranya Engkau memberkati juga para suami kami dan anak-anak kami serta cucu-cucu kami dengan belas pengasihan-Mu, supaya mereka juga boleh datang dan mengenal Engkau secara pribadi, serta boleh merasakan betapa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Tolong berkati dan sertai mereka satu persatu ya Tuhan, baik di sekolah maupun dalam pekerjaan mereka. Tolong beri mereka teman-teman dan rekan-rekan yang takut akan Engkau dan mengasihi Engkau, supaya mereka boleh Engkau selamatkan. Tuhan, kami mau menyerahkan jam-jam kami ke depan ke dalam tangan-Mu, dan memohon penyertaan-Mu bagi Ibu Joyce juga Tuhan, dan kiranya Roh Kudus saja yang mengurapi Ibu Joyce, dan firman yang ia sampaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yaitu tentang hidup yang berjaga-jaga, dan di sini kita ingin membahas bagian firman Tuhan ini yang tentunya kita pikir apa hubungannya ya dengan Paskah. Tapi kita bisa melihat bahwa relasi dengan Paskah, bahwa Yesus itu dia telah menyerahkan diri untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini kita merayakan Paskah di seluruh dunia tentang kebangkitan Yesus yang telah menang atas maut dan iblis itu. Dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan iblis dan kuasa-kuasa kegelapan, dan dia ingin menyelamatkan hidup kita, dia ingin mengampuni dosa-dosa kita, menebus kita, untuk menjadikan kita anaknya dan miliknya, dan itulah kasih Kristus bagi kita, yang menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya bagi kita. Nah, kalau dia sudah begitu mengasihi kita, dengar dari kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari baik Yanti maupun Welty, bagaimana kasih Tuhan yang menjangkau mereka berdua dengan cara yang luar biasa. Satu dari latar belakang Muslim yang seharusnya mungkin akan sulit untuk keluarga menerima keberadaan Yanti, tetapi bagaimana Tuhan membukakan bagi Yanti kebenaran itu sendiri.
karena dia mencari dan ingin mengetahui akan siapa Tuhan yang benar, jalan yang benar itu yang mana, dan Tuhan menunjukkannya lewat mimpi. Luar biasa, Tuhan punya cara mengasihi, memulihkan, menyelamatkan kita. Caranya dari orang ke orang, dan setiap kita yang lalu kita sudah dengar kesaksian yang lain-lain, dan pasti semua di sini punya pengalaman yang khusus bagaimana bertemu dengan Tuhan, bagaimana diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana menjadi dekat dengan Tuhan, bagaimana mempunyai relasi dengan Tuhan. Nah, begitu besar kasihnya bagi kita. Nah, respon kita apa? Kasih Yesus yang diberikan itu harus dibalas dengan kasih kita. Harus dibalas dengan kehidupan kita yang ada saat ini, yang sudah mengalami kasih itu, yang sudah meresponi kasih itu. Tuhan mau kita juga meresponi kasihnya dengan kasih kita. Nah, kasih kita yang menjadi respons terhadap kasih Kristus, salah satunya adalah hidup berjaga-jaga, ya. Dan pengalaman atau cerita dari Matius 25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ingin membawa kita untuk bagaimana kita dapat menjadi juga seperti gadis yang bijaksana ini di dalam menyambut Tuhan, di dalam berhubungan dengan Tuhan, di dalam menanti Tuhan. Sebenarnya kisah ini menunjuk kepada bagaimana penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Itu satu gambaran, satu analogi yang mau digambarkan tentang hidup yang berjaga-jaga, dan ini dianalogikan dengan pernikahan di dalam adat istiadat Yahudi. Jadi kita harus membayangkannya dengan budaya Yahudi, bukan budaya kita orang Indonesia. Makanya ini ada analogi yang dipakai karena ini terjadi di dalam budaya orang Yahudi. Nah, kasih kita adalah tanggung jawab kita di dalam berjaga-jaga. Kita wujudkan dengan tanggung jawab kita untuk berjaga-jaga, untuk menjaga apa yang Tuhan juga sudah berikan dan percayakan di dalam kehidupan kita yang kita telah alami bersama dengan Tuhan. Berjaga-jaga berarti siuman, berjaga-jaga berarti siap sedia, berjaga-jaga itu adalah kita selalu kapan aja dan di mana aja kita dalam kondisi siaga. Ya, kalau orang yang pernah mengalami di daerah perang seperti kami waktu pernah di Ambon dengan perang antar agama itu, kita kalau sudah bilang siaga 1, wah, itu sudah kondisi kritis yang kita selalu harus siap sedia, hanya ada ransel dan barang-barang penting. Tidak bisa lagi bawa barang-barang yang lain. Dan itu pernah kami alami bersama dengan Kevin waktu masih kecil. Hanya ransel, di dalamnya hanya paspor dan hanya pakaian 1-2. Tidak bisa bawa banyak. Tidak bisa ada yang lain-lain. Itu kondisi siaga 1. Di mana kita siap sedia untuk lari, siap sedia untuk pergi, siap sedia dan berjaga-jaga. Siuman senantiasa harus dalam kondisi yang siap untuk menghadapi perang. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh ini menanti akan kehadiran mempelai laki-laki. Nah, ini harus kita ngerti dalam konteksnya ya. Jadi saya sedikit aja ceritakan, itu sangat interest kalau saudara membaca tentang pernikahan dalam adat Yahudi. Nah, jadi agak beda. Dia sebenarnya ada beberapa fase banyak, tapi dikategorikan dalam 2 fase yang besar, yaitu yang pertama itu
fase di mana sudah bertunangan, di mana resmi kedua keluarga laki-laki dan perempuan sepakat untuk anak-anaknya ini boleh menikah. Dan kemudian fase yang kedua adalah fase perpisahan. Perpisahan ini bisa terjadi sampai 1 tahun, yaitu fase di mana setelah melamar dan resmi dalam tunangan itu laki-laki ini akan pulang kembali ke rumahnya, ke rumah keluarganya, dan mempersiapkan segala-galanya untuk pernikahan. Nah, kemudian nanti dia akan datang kembali untuk menjemput calon mempelainya ini untuk membawa ke rumahnya dia yang sedang dia persiapkan di daerah di mana dia berasal, di mana dekat dengan orang tua keluarganya. Di sana dia akan juga membangun rumah, di sana dia akan mempersiapkan segala-galanya. Jadi untuk kembali menjemput sang calon istri ini, itu tidak jelas kapan. Bisa setahun, bisa di bawah setahun, mau sebulan kalau cepat, mau 2 bulan. Jadi tidak ada dia berikan timing yang tepat kapan saya akan datang. Dan untuk itu, saat nanti kalau dia datang, itu kayak ada pengiring laki-lakinya yang mendahului dia untuk pergi ke rumah calon mempelai perempuan, dan nanti di sana juga itu jadi kalau laki-laki punya pengiring laki-laki, perempuan juga punya pengiring perempuannya. Di rumah sana itu ada. Jadi di rumah sang perempuan ini, sang calon mempelai ini mempersiapkan diri, baju pengantinnya, merawat dirinya, make up, segala macam itu dia harus siap sedia untuk semua itu, karena dia harus anytime ready untuk menyambut sang suami yang datang tidak tahu kapan. Ya, dan itu ada dia punya pendamping perempuan seperti yang laki-laki punya. Nah, yang laki-laki punya ini, pendamping laki-laki akan datang lebih dahulu ke rumah sang mempelai perempuan. Nanti dia akan berteriak, ya, ayat 6, waktu tengah malam. Nah, ini juga datangnya itu bukan siang-siang, datangnya itu tengah malam. Ini dalam kultur mereka seperti itu. Jadi datang tengah malam, lalu akan ada yang katakan terdengar suara orang, yaitu yang mempelai laki-laki punya sahabat-sahabat yang mengantar dia, itu akan datang duluan dan bilang, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, yang mempelai perempuan punya bridesmaids yang kita sering dikatakan seperti itu, pendamping perempuan itu harus siap sedia. Siap sedianya itu harus dengan pelita, karena yang pendamping laki-laki pun bawa pelita, karena itu dalam kegelapan malam mereka harus punya pelita dan mereka harus berjaga-jaga untuk kayak buat pagar ayu gitu loh. Kalau kita kenalnya pagar ayu ya. Pagar ayu untuk menyambut sang mempelai laki-laki, jadi dia harus pegang obor karena itu kan malam gelap. Sehingga mereka harus dituntun masuk dengan terang pelita itu. Nah, ini supaya kita mengerti gambaran ini. Kenapa seperti ini? Jadi beda dengan pernikahan kita di Indonesia atau di Eropa ya. Nah, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Dan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Karena dia tidak punya cukup minyak, karena kan nggak tahu kapan datang kan. Jadi ya dia tidak sangat ready untuk mempersiapkan cadangan minyak seperti yang bijaksana tadi. Nah, ini dimulai di tengah malam. Ini tradisi pernikahan dalam budaya Yahudi. Pengirim pengantin wanita menghabiskan waktu bersama dengan pengantin wanita, sehingga kita lihat di sini bahwa penting untuk selalu siaga, untuk selalu siap sedia, karena tidak tahu kapan sang pengantin ini datang. Minyak harus selalu ada cadangannya, enggak bisa mikir, oh sudah cukup. Enggak, karena enggak tahu, mau 1 tahun, enggak tahu.
Kita nggak tahu, mereka nggak tahu. Mereka harus dalam kondisi siap siaga. Untuk itu dalam masa penantian ini kesabaran dibutuhkan, kesetiaan dibutuhkan, berjaga-jaga karena belum tentu cepat sebulan, 2 bulan, bisa sampai 12 bulan. Itu semua yang membuat selalu siap dan berjaga-jaga. Nah, inilah tradisi dalam pernikahan budaya Yahudi. Kita lihat yang laki-laki, ini bisa lihat saya punya ini gambar mereka dengan obor atau pelita, sementara juga nanti yang di perempuan hal yang sama seperti itu. Saya tidak punya gambar di sini. Oh, ini yang bagian pertama. Ini bisa lihat? Oke, ini mereka yang bagian wanitanya. Mereka menunggu di depan gitu untuk jadi kayak pagar ayu gitu ya. Nah, ini kita lihat pelita yang dipegang ini hanya 5 yang bisa masuk yang punya, sementara yang lain itu tidak mencukupi sehingga mereka tidak bisa masuk untuk menyambut. Karena yang laki-laki ini datang dan berteriak bahwa mempelai sudah datang. Jadi yang lain harus siap-siap untuk bikin pagar ayu untuk bawa dia masuk ke dalam rumah sang perempuan untuk menjemput sang calon pengantinnya. Nah, itu latar belakangnya ya. Jadi pentingnya berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan sang pengantin itu datang. Demikian juga kita perlu berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Sekarang dia sudah datang untuk menebus dan menghapus dosa-dosa kita di kayu salib dan dia telah bangkit, kita rayakan Paskah. Tapi sudah 2000 tahun ini kita rayakan terus dan terus. Kok belum datang-datang? Kita mungkin pikir, bohong kali. Dia sudah sekian lama ini bilang sudah dekat, kok belum. Katanya akan ada perang di sana-sini. Perang sudah di mana-mana. Bencana sudah di mana-mana. Kok belum aja datang? Ya kita nggak tahu kapan waktu Tuhan akan datang. Tapi Tuhan suruh berjaga-jaga seperti para pengantin perempuan ini yang harus berjaga-jaga dengan pelitanya, yang harus siap sedia. Masalahnya menunggu itu sesuatu yang memang tidak enak. Menunggu itu sesuatu yang membuat kita bisa tidak sabar. Menunggu itu bisa membuat kita bosan. Dan menunggu itu bisa membuat kita meragukan, benar nggak ya? Janjinya itu datang, benar nggak? Akan datang apa enggak? Nah, tetapi menunggu bukan berarti janji itu tidak akan digenapi. Karena pengantin dalam adat Yahudi, ya walaupun nggak jelas, tapi akhirnya datang. Dan datang di waktu malam. Itu mau menunjukkan bagaimana kenapa perumpamaan tentang seperti pencuri, Tuhan datang seperti pencuri, karena ada hal-hal yang terjadi dalam adat istiadat mereka itu yang memang harus membawa mereka untuk selalu siap sedia, selalu ready. Dan ini orang Yahudi sangat-sangat paham dengan ilustrasi-ilustrasi dan cerita-cerita yang mau digambarkan ini. Mereka enggak seperti kita yang enggak memahami ini. Mereka sangat memahami. Menunggu bukan berarti janji tidak akan digenapi. Untuk itu dibutuhkan kesabaran, untuk itu dibutuhkan kesetiaan, untuk itu dibutuhkan trust, vertrauen, untuk janji bahwa akan datang. Walaupun sekarang kita sudah lewati ribuan tahun dan belum datang-datang, tetapi janji itu akan digenapi karena dia berdiri atas firman-Nya dan dia yang berjanji tidak berbohong. Dia akan menepati janjinya dan dia akan datang seperti pencuri di waktu malam. Atau dia akan datang seperti sang pengantin ini yang tidak tahu kapan datangnya, tapi akan datang. Tanggung jawab kita untuk mentaati kebenaran janjinya itu. Kita bisa baca di Lukas 11. Mungkin bisa minta tolong satu orang membacanya. Liana, ada Liana enggak? Liana bisa tolong baca?
Liana ini alumni Gisen dulu. Selamat datang Liana. Liana ada? Oh, Liana keluar ya. Liana kayaknya yang pakai nama Vena ya. Teresia bisa tolong saya baca Lukas 11? Iya, bisa Bu. Bentar ya. Oh, atau Lukas 12 ayat 35 mungkin. Lukas 13 ayat 5 ya. 12 ayat 35. ayat 35 sudah? Sudah, sebentar ya. Ini saya bacakan ya. Oke. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini adalah tanggung jawab kita untuk mentaati kebenaran. Bahwa pinggang tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Percaya akan kebenaran yang sudah dijanjikan itu. Kemudian di dalam Markus 13 ayat 34 di sini juga dijelaskan tentang dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Tetap tuannya akan kembali, tidak tahu kapan. Tetapi tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan, harus ditaati. Berpegang kepada itu, percaya kepada itu, bahwa dia akan kembali dan menuntut pertanggungjawaban itu dari kita. Nah, di dalam Yohanes 12 ayat 35, Yohanes 12 ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi kita mau diajak untuk benar-benar menggunakan waktu yang masih diberikan ini, yang adalah waktu anugerah ini, karena hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Nah, Tuhan waktu itu juga hanya 3 tahun di dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dia ada waktunya di mana dia disalibkan dan dia mati, dia hidup dan kemudian naik ke surga. Jadi tidak selalu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Ada saatnya di mana dia pergi meninggalkan mereka, tetapi kemudian dia mencurahkan Roh Kudus untuk menjadi penghibur untuk murid-murid dan untuk kita semua. Dan dia mau supaya kita mempercayai dan tinggal di dalam kebenaran itu supaya tidak dikuasai dan disesatkan oleh kegelapan. Supaya dikatakan di sini ia tidak tahu kemana ia pergi. Kalau kita di luar terang itu kita akan disesatkan. Kita akan tidak mengerti kemana kita pergi. Dan yang paling penting di sini adalah saat kita tidak berjaga-jaga, seperti perempuan-perempuan yang bodoh itu, saat mereka kekurangan minyak dan harus pergi keluar untuk mencari minyak, saat mereka kembali, pintu sudah tertutup. Nah, kita lihat di sini ya, mereka mengetok, dan dalam budaya Yahudi tidak boleh mengetok. Kalau sudah tertutup pintu, no way, tidak bisa masuk lagi dan tidak boleh masuk kembali. Mereka tidak boleh sebenarnya mengetuk pintu, tapi saking mereka pingin masuk, mereka mengetok pintu ini
tetapi sudah terlambat. Ada waktu di mana pintu itu tertutup, kita pikir itu mungkin belum atau lama atau tidak mungkin, tetapi akan ada waktu pintu itu tertutup. Sehingga pergunakanlah kesempatan di mana pintu itu masih terbuka dengan berhikmat, dengan hidup benar, mempercayai akan kebenaran yang sudah dijanjikan, untuk tetap sabar, untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada kebenaran itu sendiri, untuk berjalan di dalam terang itu, untuk berjaga-jaga karena ada saatnya pintu itu tertutup dan kita tidak akan bisa masuk lagi. Dan akhirnya kita tidak bisa mengikuti perjamuan kawin yang digambarkan di dalam pernikahan ini. Kita tidak akan masuk dan hidup dan mendapat bagian bersama-sama dengan Kristus karena sudah terlambat. Waktu yang diberikan kepada kita tidak digunakan dengan baik. Waktu itu adalah kesempatan berlalu dengan sia-sia. Sehingga sukacita yang akan kita rasakan dan alami tidak akan bisa kita nikmati di dalam perjamuan kawin. Lihat, ini budaya Yahudi ini luar biasa. Jadi perjamuan kawinnya ini nanti gini, seperti ini, meja dengan sangat indah diatur. Nah, demikianlah kita akan mengalami sukacita bersama-sama dengan Tuhan saat kita masuk di dalam perjamuan kawin anak domba itu, masuk di dalam surga, masuk di dalam kekekalan, masuk di dalam keselamatan yang kekal. Itu satu sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, bahkan dengan penderitaan saat ini. Sukacita yang kita alami tidak akan bisa diukur dan dibandingkan dengan semua air mata dan penderitaan yang dialami. Untuk itu Tuhan telah membuktikan dirinya untuk taat di kayu salib, mati untuk kita. Karena dia tahu bahwa sukacita yang akan kita alami dan rasakan sebagai upah, sebagai buah dari ketaatan kita untuk berjalan di dalam kebenaran dan berjaga-jaga, itu lebih besar dan tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan saat ini. Untuk itu kenapa dia mau dicobai iblis supaya benar-benar dia tidak melakukan tugas mulia ini, yaitu mati di salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu sebabnya saat murid-muridnya katakan bahwa kiranya cawan ini lalu daripadamu, itu dia menolak dan mengatakan kepada Petrus, enyahlah kau iblis, ya, engkau satu batu sandungan bagiku, engkau tidak tahu bahwa ini maksud mulia, maksud yang bahagia, yang penuh sukacita, yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang aku harus pikul saat ini, yang aku harus derita saat ini. Itu sukacita yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Ini satu ini satu penghiburan untuk kita semua yang sedang menderita saat ini, baik menderita dalam pergumulan pribadi, keluarga, dengan suami, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan COVID, dengan apapun. Penderitaan itu akan berakhir di dalam sukacita, dalam perjamuan kawin anak domba Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan semua penderitaan yang kita alami saat ini. Kita memang tidak tahu kapan waktu kedatangan Tuhan. Tetapi mari kita selalu mempersiapkan diri dan menyadari bahwa hari kemarin sudah lebih dekat dari hari ini. Hari kemarin sudah lebih dekat dari hari ini. Tidak tahu kapan, tetapi selalu siuman, selalu berjaga-jaga. Karena iblis itu akan berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang bisa ditelannya untuk menggagalkan rencana Allah itu, untuk mengambil satu sukacita atau menerima sukacita itu. Iblis berperang untuk menghancurkan kita dengan penderitaan kita, dengan kekhawatiran kita, dengan ketidakpercayaan kita, dengan keraguan kita tentang janji-janji Tuhan, dengan semua beban-beban yang berat yang kita alami dalam hidup. Iblis berusaha mau menghancurkan kita dan iman kita dan harapan dan pandangan yang tertuju kepada Tuhan, supaya
kita tidak berjaga-jaga, supaya kita tidak siuman, supaya kita tidak mengalami satu perjamuan dengan satu meja dengan Tuhan yang indah. Iblis tidak mau kita mengalami hal ini, sukacita ini, berada satu meja bersama-sama dengan Tuhan. Dia mau menggagalkan rencana itu. Tetapi saat kita tetap percaya, saat kita tetap berharap, saat kita tetap bergantung kepada Tuhan dan berpegang akan janjinya, sekalipun kita tidak tahu kapan waktu kedatangan Tuhan, tapi kita akan selalu mempersiapkan diri, berjaga-jaga, siuman, berikat pinggangkan kebenaran, dan tetap berharap dan percaya bahwa Dia yang berfirman, ya dan amin, dan Dia tidak berbohong. Dia akan menggenapi firman-Nya. Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia telah bangkit, biarlah kita tetap hidup dalam iman dan percaya kepadanya. Dan percayalah bahwa Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam suka maupun duka. Mari kita berdoa. Tuhan, sampai di sini hamba berkata-kata, dan hamba rindu supaya Tuhan berbicara dan mengartikan dengan lebih lagi firman yang telah kami dengar, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk sungguh-sungguh boleh menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk selalu siuman, untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu hidup dan percaya akan janji-Mu dan kebenaran-Mu, bahwa Engkau tidak pernah berbohong, Engkau berdiri atas janji-Mu. Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami, untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, yang merupakan satu sukacita yang besar, yang tidak bisa dibayar dan dibandingkan dengan apapun, bahkan derita yang sedang kami tanggung di dunia ini. Apapun derita kami itu, tidak akan bisa terbayar dengan satu sukacita kekal dan abadi yang akan kami alami dan rasakan bersama-sama dengan Tuhan yang adalah pengantin pria kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati masing-masing kami, kuatkan masing-masing kami. Saat ini mungkin kami sedang menderita, saat ini mungkin kami sedang bergumul, apakah masalah pribadi, masalah keluarga, masalah relasi dengan suami istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, dengan kolega, siapapun masalah yang sedang kami alami dan apapun itu masalahnya. Kami berdoa kiranya mata iman kami tetap tertuju kepada Engkau, dan kiranya semangat iman kami tidak luntur dan tidak hancur karena beratnya penderitaan yang harus kami pikul, karena beban yang harus kami pikul, karena derita yang harus kami hadapi. Juga masalah COVID yang tak kunjung akhir, ini tidak bisa merampas sukacita kami di dalam Engkau, tidak bisa merampas iman kami bersama dengan Engkau, tidak bisa merampas akan kehidupan bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau mau supaya kami tetap percaya dan berjalan bersama Engkau yang adalah sumber terang itu, yang akan menuntun kami dalam segala kebenaran dan di dalam terang dan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hiburkan dan kuatkan kami masing-masing yang sedang bergumul saat ini, supaya mata iman kami terus tertuju kepada Engkau yang mengasihi kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memulihkan kami, dan mau hidup bersama-sama dengan kami di dalam kekekalan, yaitu suatu sukacita kekal yang tidak bisa diberikan oleh siapapun dan apapun. Tolonglah kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.